Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 5 ayat yang ke-27 sampai 30. Matius 5 ayat 27 sampai 30. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 5 ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Judul renungan kita hari ini adalah Bertindak Radikal pada Dosa Kita. Ditulis oleh Alex Crane. Sahabat suara kasih, adegan mengerikan saat Aaron Ralston mengamputasi lengannya dalam film 127 Hours menggambarkan perjuangan pemanjat tebing tersebut melakukan ekspedisinya di tahun 2003 yang hampir merenggut nyawanya. Saat saya menyaksikan adegan itu baru-baru ini, saya diingatkan tentang kebenaran rohani, yang membuat sebagian besar orang Kristen meringis, termasuk saya. Aaron pemanjat tebing berusia 27 tahun itu, sudah membawa cukup makanan dan air untuk kebutuhannya. Dia mendaki sendirian di sebuah tebing terpencil, yang dulunya adalah tempat persembunyian para penjahat Butch Cassidy dan Sundance Kid. Dia melakukan ekspedisi tersebut di suatu hari yang sangat baik. Dia berada sekitar 70 kaki di atas dasar tebing, memanjat di celah sempit yang lebarnya hanya beberapa kaki. Tanpa menyadari sesuatu akan terjadi, sebuah batu besar di atasnya terjatuh dan meluncur ke arahnya. Dalam hitungan detik, lengan kanan Aaron terjepit ke dinding tebing. Tangannya hancur, tangan yang merupakan aset paling berharga baginya. Dia pun terjebak dalam kondisi itu selama 5 hari kemudian. Dia mencoba berbagai cara untuk melepaskan lengan tersebut, namun tetap saja gagal.
Bahkan dia mencoba untuk menghancurkan batu tersebut dengan pisau saku, namun hanya membuatnya sedikit hancur saja. Dia bahkan memasang sistem katrol untuk menggeser baru itu dalam waktu yang cukup lama, namun tetap saja tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya dia mengambil keputusan yang sangat ekstrim. Dia memilih untuk memotong lengannya yang patah dengan pisau saku yang sudah kotor, melepaskan lengan itu, dan memakai tali untuk mengangkatnya dari tebing itu. Rencana itu pun berhasil dan membuatnya selamat, meski risikonya dia harus kehilangan lengannya. Dalam buku berjudul Between a Rock and a Hard Place, Aaron menjelaskan bahwa saat itu dia merasa seperti sedang berada dalam kondisi autopilot, khususnya ketika dia mencoba mengamputasi lengannya. Saat dia berhasil melakukannya, dia keluar dari dinding tebing dan meninggalkan jejak darah. Dia bahkan berjalan dengan terhuyung-huyung menuju truk yang dia parkir bermil-mil jauhnya. Untungnya dia bertemu dengan dua pejalan kaki yang segera menghubungi helikopter penyelamat. Tindakan Aaron mengamputasi tangannya sendiri adalah tindakan yang sangat radikal, karena itu satu-satunya cara yang masuk akal untuk menyelamatkan nyawanya. Tindakan itulah yang membawanya bisa kembali berkumpul dengan orang-orang yang dia kasihi. Orang Kristen dipanggil untuk menyikapi dosa dengan cara yang sama. Alkitab tidak menawarkan pendekatan yang biasa-biasa saja, hidup dan jalani saja. Dosa adalah musuh yang paling mematikan. Kita diberi dua pilihan, yaitu membunuhnya atau dibunuh olehnya. Tuhan Yesus berbicara tentang kapan kita harus bertindak radikal untuk iman kita. Dalam Matius 5 ayat 30 demikian katanya, "Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka." Sementara Tuhan Yesus tidak berbicara secara harafiah tentang amputasi fisik, Dia menyampaikan bahwa dosa yang tidak ditindak secara radikal akan menghasilkan efek yang mematikan. Sementara bertindak radikal terhadap dosa memang akan menimbulkan rasa sakit dan kehilangan, tetapi kita memang harus membunuh dosa dengan radikal, karena hidup kita ditentukan oleh bagaimana kita menghadapi dosa. Cara seseorang menghadapi dosa menunjukkan apa yang dia sukai. Jika Aaron Ralston menyerah, dan diam saja meratapi keadaannya di dalam tebing itu, dia pasti sudah mati. Tetapi dia memilih untuk bertindak radikal, memotong lengannya yang terjepit di antara batu, dan merangkak keluar dari dalam tebing demi menyelamatkan hidupnya. Ini bukan berarti bahwa kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri tanpa Tuhan. Tetapi bagaimana kita menghadapi dosa setelah kita memilih untuk hidup di dalam kebenarannya. Sahabat Suara Kasih, cara kita menghadapi dosa membuktikan seberapa berharganya anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Atau apakah kita lebih memilih dunia atau Kristus? Kolose 3 ayat 5 berkata, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala." Marilah kita renungkan. Dunia mungkin menyuruh kita menertawakan dosa, mengkompromikannya dan membiarkannya, dan meyakinkan kita bahwa tindakan berdosa kita bukanlah penyembahan berhala. Tetapi Tuhan mengatakan hal sebaliknya. Hari ini apakah Anda bersedia bertindak radikal terhadap dosa Anda? Apakah Anda siap membunuh dosa yang menjerat hidup Anda? Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih, buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.